dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kami kasihi, kita mungkin setiap hari itu bercermin, ya. Sifat cermin itu adalah memantulkan apa saja yang ada di depannya. Kiranya itu pula yang dimiliki manusia pada umumnya. Bila ia dikasihi, maka kasih pun akan dipantulkan kepada orang lain. Demikianlah manusia itu. Ia dapat ibaratkan seperti cermin itu. Baiklah, bila kita mulai menyadari hal ini, agar kita mampu mengasihi Allah dan juga sesama, oleh karena telah lebih dahulu kita mengalami sendiri dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh sesama. Lewat pengalaman kasih itu tentunya kita pun akan memiliki kehendak yang kuat untuk berbagi kasih. Akan tetapi ketika perintah yang utama dan juga terutama itu dimengerti hanya sebatas sebagai perintah saja, kita cenderung untuk melanggar. Seperti halnya dengan perintah-perintah lainnya, kita itu terkadang cenderung tidak mentaatinya, sampai-sampai ada ungkapan, ya perintah itu ada untuk dilanggar. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, melanggar itu sudah biasa terkadang. Seringnya sudah tahu itu salah, tetapi karena banyak orang melakukannya, lalu dianggap bukan masalah karena sudah biasa begitu. Korupsi itu dilarang, tetapi karena banyak orang yang merasa korupsi itu sudah banyak, maka terkadang orang-orang sering korupsi. Salah satu buktinya adalah orang tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas juga dengan baik. Orang tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil.
ataupun helm bagi pengendara sepeda motor. Namun terkadang juga ada yang melanggarnya. Kita lupa bahwa perintah atau hukum cinta kasih itu adalah hukum yang terutama. Ini jelas berbeda dengan perintah-perintah lainnya. Dan itulah yang dikatakan Yesus saat menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat, bahwa tidak ada hukum lain yang melebihi hukum kasih. Katanya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka bila kita melanggarnya, bukankah itu pelanggaran yang paling utama juga dalam kehidupan manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lupa bahwa dengan tidak menjalankan hukum cinta kasih, kita telah berada di dalam hukum yang paling utama juga. Harusnya dalam diri kita ini menghindari sifat kebencian, sifat dendam, menyimpan luka dan juga sakit hati. Harus menyingkirkan iri hati, bahkan kedengkian, memusuhi, menindas, melecehkan, tidak mau pergi ke gereja karena marah dengan pastor parokinya. Bisa jadi, semoga tidak. Umat-umat veteran baik-baik aja. Atau malas ikut doa lingkungan karena tidak suka dengan salah satu warganya. Tidak mudah akur atau rukun. Terkadang juga sombong, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum cinta kasih itu. Dengan menghindari itu semua, kita dijauhkan dari kesulitan-kesulitan dan juga penderitaan-penderitaan hidup yang berat, yang kadang berkepanjangan, yang jauh dari kedamaian dan juga kebahagiaan yang sejati. Kalau kita hanya memiliki sifat-sifat yang saya katakan tadi, hidup kita merasanya tidak tenang. Pengennya ingin membalas, dan membalas. Sehingga kita memikirkan hal itu, sehingga hidup kita tidak merasakan ketenangan dalam diri kita. Marilah kita kembali kepada pemahaman umum tentang suatu sifat cermin yang saya katakan tadi. Alangkah baiknya bahwa manusia itu lebih dahulu mengalami dikasih Allah. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu hadir di dunia ini karena kasih Allah dan juga dicintai oleh sesama sehingga tidak cenderung untuk melanggarnya, tentu kita akan memberikannya juga dalam cinta itu semua. Dari berbagai besar kesaksian hidup, banyak orang yang memberikan kesaksian hidupnya, seorang yang dulunya jahat atau berdosa dan kemudian bertobat atau bahkan mampu berbalik 180 derajat, ternyata dikarenakan telah mengalami dikasihi oleh Allah lewat suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Entah saat melaksanakan kegiatan sehari-hari yang biasa atau mengikuti kegiatan rohani, atau terhindar dari peristiwa-peristiwa yang mengancam kehidupan atau terhindar dari bahaya maut, mungkin juga disadarkan dalam hal itu. Ibarat cermin, semoga kita pun yang telah mengalami kasih Allah ini dapat memantulkan kasih-Nya terhadap sesama di sekitar kita, dan kita memiliki kerinduan yang besar tentunya untuk melaksanakan hukum cinta kasih itu dengan sebaik-baiknya dalam diri kita. Semoga kita dimampukan dan kita mohon kepada Tuhan agar kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.